Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar pada arena pertarungan yang menampilkan penyerangan gubernur pada Sugi. Di mana teknik yang dikeluarkan sang gubernur merupakan teknik pisau api yang terkenal dengan kengeriannya. Hal itu dibenarkan oleh Master Mu yang merasa penasaran bagaimana Sui bisa menahan serangan yang besar ini. Namun jelas kekuatan Lord Sui tidaklah terukur. Terbukti hanya dengan satu tebasan aja dia pun mampu menahan serangannya. Sontak aja hal itu membuat pangeran keempat begitu juga dengan gubernur menjadi kaget kenapa Sui bisa memiliki kekuatan di dalam tubuhnya setelah tadi mengeluarkan energi pedang yang begitu besar. Yang sudah jelas, Sui pun hanya menjawab kalau dia tak perlu menjelaskannya karena gubernur bukanlah lawan yang layak untuknya. Sembari mengatakan itu, Sui kembali mengangkat pedangnya lagi menyerang pada gubernur. Yang alhasil serangan itu menusuk ke dalam tubuhnya yang seketika itu juga sang gubernur pun auto tewas. Namun sebelum tubuhnya terjatuh, dia mengancam Sui kalau dengan kematiannya pastilah kakak seniornya akan membalas dendam. Melihat aksi dari lord kita, sang pangeran pun menjadi sangatlah terpukau dengan serangan Sui yang tidak terlihat. Begitu juga dengan bibinya yang mengklaim jika serangan Sui ini pastilah tidaklah sederhana. Begitu juga dengan Master Mu yang kini teruslah memujinya dengan kekuatan yang Sui keluarkan barusan. Dan kini tersisa Qin Peng yang merupakan anak gubernur yang marah karena telah membabat ayahnya. Dengan segera Qin Peng pun maju dan menyerang Sui yang sudah jelas kekuatannya bukanlah tandingan Sui karena hanya dengan satu kali tebasan juga si Qin Peng auto punah. Dengan ini pertarungan besar yang terjadi pun akhirnya usai. Semua orang juga merasa senang, begitu juga dengan Bibi Qi yang tak menyangka musuh yang selama ini sulit dikalahkan nyatanya sudahlah tewas. Dengan begini juga sang pangeran pun mengklaim jika kekuatan Sui tidak akan ada tandingannya. Yang dimana jika saja Sui tidak membabat sang gubernur, maka kejahatan di kota Yunhe pasti akan menyebar dengan digunakan pil darah naga. Di sisi lain, Patriark Xi juga tidak menyangka dalam pertemuan semua keluarga di tempat ini nyatanya telah terjadi sesuatu yang memilukan, yaitu tewasnya Patriark Nian dan juga Patriark Huo. Dia sungguh tidak menyangka sang gubernur yang selama ini mereka dukung sebenarnya memiliki niatan jahat yang sampai merugikan semua keluarga besar di kota Yunhe. Begitu juga dengan Patriark Zhang yang mengatakan jika beruntung saja Sui mampu membabat gubernur. Jika tidak, maka dia dan juga semua orang yang ada di sini akanlah tewas. Di sisi lain, di gerbang masuk muncullah ketiga pemuda yang kemarin meremehkan Sui. Ketiganya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada semua prajurit dan juga sang gubernur. Tak lama seorang prajurit keluarga Huo kemudian berlari menghampiri patriarknya yang ternyata sudah tiada. Dengan segera dia pun bersedih dan menuduh jika kematian patriark keluarganya pasti ulah dari Sui. Demi untuk menegakkan keadilan, dia pun kemudian meminta Master Mu untuk membalas dendam. Namun alih-alih menyetujuinya, Master Mu malah menendangnya dan memberitahu jika Sui bukanlah pelakunya, yang dimana pelaku sebenarnya adalah sang gubernur. Seharusnya tindakannya bukanlah menuduh Sui, melainkan berterima kasih karena dengan adanya Sui, semua keluarga beserta keluarga Huo-nya tidak jadi musnah. Setelah menjelaskannya, Master Mu lantas menyuruhnya untuk membawa mayat patriarknya. Di saat itu pula Master Mu begitu kesal dengan muridnya yang tidak memberitahu sosok Sui sejak lama. Karena jika saja dia bertemu Sui beberapa tahun belakang, maka kultivasinya akan meningkat. Segera semua orang pun berjalan mendatangi lord kita.
Dengan santuy, Suyi pun menantang siapapun yang ingin mencari keadilan kepada dirinya. Maka datanglah dan bertarunglah. Tapi jelas kedatangan semua bukanlah untuk meminta keadilan, melainkan mereka berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Bisa dilihat Patriark Xi yang awalnya meremehkan Suyi, kini dia menangkupkan tangannya karena Suyi sudah menyelamatkannya. Selain itu, atas tindakannya tadi kepada Suyi, dirinya dengan tulus meminta maaf. Begitu juga dengan Patriark Zhang juga melakukan hal yang sama. Setelah itu datanglah sang pangeran berjalan menuju pada Lord kita. Semua orang termasuk Master Mu semuanya langsung menghormatinya. Tapi berbeda dengan Suyi yang kini malah diberikan hormat oleh sang pangeran. Karena Lord kita sudah menyingkirkan bahaya dari kota Yunhe dengan membabat sang gubernur. Namun Suyi tidaklah terlalu menghiraukannya dan kini dia meminta pangeran untuk membersihkan kekacauan di tempat ini. Sebelum pergi, Suyi lantas dihentikan oleh Master Mu. Dia berjanji kalau Mansion pedangnya akan memeriksa kejanggalan yang terjadi di sana, seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Suyi mengenai Mansion pedang yang tidak pernah membantu kaum yang miskin. Dengan tegas, Master Mu berjanji akan memberikan semua penjelasannya kepada Lord kita jika nanti sudah memeriksanya. Mendengar itu, Suyi pun bingung dengan sikap Master Mu yang tadi. Dia juga bilang untuk tidak terlibat lagi dengan Mansion pedangnya. Tapi Master Mu pun berubah pikiran yang mana setelah melihat kekuatan Suyi. Dia pun malah ingin kembali mengurusi Mansion pedangnya karena ingin terus berteman dengan Suyi. Mendengar itu, Suyi pun mengiyakannya dan akan menunggu hasil pemeriksaan Mansion pedangnya. Sontak aja ketiga pemuda yang kemarin sempat meremehkan Suyi langsunglah mereka pun menjadi kaget. Di mana tanpa disangka identitas Suyi ini sangatlah besar. Yang bahkan pangeran ke-6 hingga Master Mu aja juga menghormatinya. Dengan begini di masa depan mereka pun tidak akan lagi meremehkan Suyi. Kemudian sebelum semuanya bubar di sana Patriark keluarga Mu yang datang menghormati pangeran. Awalnya dia meminta maaf karena telah terlambat datang untuk pertemuan semua keluarga kota Yunhe. Tapi setelah sampai dia pun menjadi kaget dengan situasi di sana yang begitu mengerikan. Yang dimana gubernur kota Yunhe sebenarnya sudah tiada. Melihat apa yang terjadi, tentu dia pun bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Segera pangeran pun menjelaskan kalau Wen Yuan alias gubernur telah melakukan pemberontakan yang untungnya Lord Suyi berhasil mengalahkannya. Adapun untuk penjelasan lengkapnya dia akan katakan setelah mereka membereskan tempat ini. Yang pertama yang perlu mereka bereskan yaitu mencari dan menangkap para prajurit yang sudah meminum pil darah naga yang tadi kabur ke dalam kota. Kemudian yang kedua, pangeran ingin semua informasi di tempat ini tidak boleh ada yang bocor. Jika tidak, maka hal itu akan merepotkan Suyi. Di mana jika saja berita di tempat ini bocor, maka sang pangeran akan menghukum semua orang di sini. Mendengar dari tadi sang pangeran selalu menghormati Suyi, Patriark Mu lantas bertanya siapakah sebenarnya Suyi ini. Namun pangeran ke-6 tidaklah menjawabnya dan kini dia pun langsunglah menyuruh semua orang untuk mulai bekerja mengumpulkan semua mayat di tempat ini. Mendengar itu Patriark Mu pun mengerti dan langsung mengerjakannya. Di sisinya Bibi Qi nampak menertawakan pangeran karena tak disangka ia bersedia membantu Suyi membereskan kekacauan di tempat ini. Yang sudah jelas dengan menjalin hubungan baik dengan Suyi, maka di masa depan mereka pasti akan mendapatkan keuntungannya. Di sisi lain di luar arena terlihat kereta Lord Suyi sudah meninggalkan tempat tersebut. Namun di perjalanan mereka berpapasan dengan seorang wanita yang kemarin mengantar pangeran ke-6 datang ke sini. Yang nampaknya dari gerak-geriknya wanita ini memiliki semacam rencana yang akan dia lakukan kepada Suyi. Yang awalnya si wanita selalu mewaspadai pangeran ke-6 tapi sekarang dia malah lebih waspada lagi kepada Lord kita. Entah apa rencana yang akan dia lakukan dan apa yang melatar belakanginya guys. Terlebih juga kita belum diberitahu tentang identitasnya. Yang pasti menurut Mimin wanita ini memiliki niatan yang jahat kepada pangeran, begitu juga kepada Suyi. Kembali ke dalam arena yang di sana semua mayat pun sudah dikumpulkan. Dan scene kemudian berpindah di kediaman Suyi yang langsunglah disambut semua orang.
Semuanya begitu penasaran dengan kisah perjalanan mereka yang pergi ke arena pertarungan. Jadinya Xiao Er pun meminta Hong Jun untuk menjelaskannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.